Selamat malam saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan satu tema, yaitu signifikansi doktrin neraka dengan penginjilan. Maka pada saat kita melihat hari ini kenapa kita harus memberitakan Injil, ketika Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah kebenaran, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Maka penginjilan adalah the Great Commission yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang-orang Kristen untuk bagaimana setiap mereka memberitakan Injil, memberitakan Kristus, mengajarkan kebenaran yang sejati, dan bagaimana mereka dibawa di dalam pengertian iman yang sesungguhnya, dan mereka dapat mengalami penyertaan Tuhan di dalam mereka memberitakan kebenaran. Maka Injil Tuhan adalah sebuah necessity di dalam kehidupan orang Kristen. Jika orang Kristen tidak memberitakan Injil, maka mereka belum menjadi orang yang mengalami Christian life atau menjalani Christian mission dan menjalani vocation sebagai orang Kristen. Maka orang Kristen dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Dan setiap mereka dibawa dalam pengenalan tentang kebenaran yang sejati, dan mereka di dalam nama Allah Putra dan Roh Kudus, mereka berani dibaptiskan, mendeklarasikan bahwa aku adalah orang Kristen. Aku adalah orang Kristen yang tahu bersungguh kepada siapa aku percaya, di dalam apa aku percaya, dan menghidupi setiap prinsip yang adalah kebenaran yang sejati yang ku imani di dalam diri sebagai orang Kristen. Maka pada saat kita melihat penginjilan terus dikerjakan oleh orang Kristen yang sejati. Untuk apa? Untuk supaya banyak orang mendengar tentang Kristus, banyak orang mengalami akan satu redemption, mengalami akan penebusan, sehingga banyak orang berdosa keluar dari maut, dan setiap mereka dapat menerima kebenaran, mereka menerima kehidupan, mereka menerima akan anugerah terbesar, yaitu mereka diterima di hadapan Allah di dalam surga. Maka ini adalah satu keindahan, the beauty of evangelism, keindahan dari penginjilan, di mana kita diizinkan Tuhan untuk mengalami akan kebenaran Tuhan, untuk mengalami kuasa penyertaan Tuhan, dan mengalami akan satu kebenaran yang sejati itu yang memerdekakan kita keluar dari maut. Dan kita bicara tentang kekekalan, kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang apa yang Dia sedang kerjakan dari awal Alfa sampai Omega. Maka di sini pada saat kita melihat penginjilan begitu agung, penginjilan begitu bermakna. Kenapa kita tidak memberitakan Injil di saat penginjilan ini begitu meaningful dan begitu berharga di dalam hidup orang-orang Kristen hari ini? Hari terlalu banyak orang-orang Kristen malas, dan banyak orang Kristen memiliki akan satu hal, sleepiness atau ngantuk rohani di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak lagi memiliki satu ambisi yang memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran, dan berani memproklamasikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Maka penginjilan itu begitu indah, tetapi ada satu hal yang membuat manusia seharusnya sadar. Kenapa penginjilan begitu relevan? Mengapa penginjilan begitu dibutuhkan oleh zaman ini? Kenapa gereja-gereja, kenapa para misionaris-misionaris, kenapa para hamba Tuhan harus berkhotbah, harus berteriak, harus mengadakan KKR? Kenapa harus mengadakan kebaktian massal dan sebagainya? Karena banyak manusia belum mengenal Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa mereka belum mengenal Yesus Kristus? Dan kenapa mereka harus mendengar tentang Yesus Kristus? Dan mengapa mereka harus mendengar Injil Tuhan? Maka saudara, banyak jawaban dibicarakan mengenai mengapa setiap orang berdosa harus mendengar akan Yesus Kristus. Tapi hari ini saya akan men-sharingkan tentang salah satu poin. Salah satu poin mengapa setiap orang, setiap manusia harus mendengar Injil Yesus Kristus. Sudah, maka manusia tidak bisa mengingkari akan satu hal, yaitu apa?
Manusia tidak bisa mengingkari tentang dirinya yang fall into sin. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dengan baik adanya, menciptakan manusia dengan benar adanya, menciptakan manusia dengan perfect adanya. Tetapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia fallen into sin, manusia jatuh ke dalam satu hal di mana mereka mau menjadi seperti Allah, maka disitulah manusia sudah merusak hidupnya, dan bagaimana manusia sudah dengan total membuang akan hal yang benar menjadi hal yang sudah terpecah-pecah. Maka akhirnya manusia di dalam dosa. Manusia tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada satu orang pun yang memiliki teladan yang sejati. Maka semuanya hancur, semuanya hilang, dan tidak ada seorang pun manusia yang layak menjadikan dirinya sebagai teladan yang sejati. Maka saudara, pada saat kita melihat keadaan yang seperti ini, apakah Allah berdiam diri? Tidak. Justru Allah menjanjikan akan satu jawaban, satu-satunya jawaban, yaitu Allah intervensi dengan datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk dapat menjadi satu-satunya penebus, supaya setiap orang yang berdosa ini ditebus di dalam nama Yesus Kristus, sehingga setiap mereka dapat keluar dari maut, mereka dapat merdeka dan hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kekekalan. Tetapi sudah, pada saat kita melihat di sini, justru Yesus harus mati, dan Yesus harus disalibkan, dan dia harus membasuh dosa-dosa manusia dengan darahnya yang suci, darahnya yang mahal, darahnya yang membersihkan akan setiap kita, untuk kita dapat menerima kembali akan relasi yang sempurna, yaitu relasi di dalam Yesus Allah sendiri. Maka saudara, jika tidak ada Kristus yang datang dalam dunia untuk menebus saudara dan saya, maka apa yang akan terjadi? Maka salah satu poin mengapa setiap manusia di seluruh dunia ini perlu mendengar Injil Kristus, karena jika mereka tidak diselamatkan di dalam Kristus, karena jika mereka tidak diselamatkan oleh Allah sendiri yang memberikan satu-satunya jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, maka mereka akan jatuh ke dalam neraka. Hell, when they are going to hell, mereka akan pergi dan mereka akan ditempatkan di satu tempat, yaitu namanya adalah neraka. Maka saudara, bagaimana kita mengerti tentang neraka? What is the doctrine of hell? Dan bagaimana kita memiliki akan satu pandangan di dalam kita mengerti akan neraka? Maka hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka beberapa ayat, untuk kita coba untuk melihat what is the meaning of hell, what kind of hell yang dapat kita lihat di dalam pengertian, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Maka saudara, saya mengajak saudara membuka, yang pertama saya mengajak saudara membuka di dalam Matius pasal yang ke-8. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-8. Di dalam Matius pasal ke-8, kita membaca ayat 11 dan ayat yang ke-12. Matius pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Maka pengertian kita yang pertama untuk mengerti what is hell, apa itu neraka. Pertama, yaitu neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap, tempat the darkness of the darkness. Jadi the dark place of the darkness, itu tempat gelap yang sangat-sangat gelap, di mana a place of outer darkness di situ. Tempat yang begitu gelap, kamu nggak bisa melihat apapun yang bercahaya. Tempat itu begitu gelap, sehingga di dalam kegelapan, seperti pada saat di dalam ruangan ini, jika ruangan ini dimatikan
dan listrik tidak dinyalakan, maka semuanya gelap. Dan pada saat kita melihat kegelapan di situ, kita nggak bisa tahu kursi ada di mana, kita nggak tahu mimbar ini ada di mana, tidak tahu kamu ada di mana. Semuanya di dalam kegelapan, semua kelihatan dalam satu warna yang sama, yaitu di dalam warna gelap. Dan di dalam kegelapan, engkau nggak tahu kamu harus kemana. Kamu harus meraba-raba untuk kamu mau pergi kemana. Engkau mau pergi ke sana, engkau harus coba untuk menjalani, lalu meraba-raba apakah di depan ada kursi, di depan ada meja, dan sebagainya. Maka tempat yang paling gelap, maka bukan hanya sekedar kegelapan, tapi kegelapan yang lebih gelap lagi. Kalau lampu ini dimatikan, kelihatannya sudah gelap, tapi Alkitab mencatatkan kegelapan yang paling gelap. Tanda kutip kita bisa mengatakan bahwa kegelapan di dalam neraka adalah kegelapan yang lebih gelap dari konsep kegelapan yang ada dalam diri kita masing-masing. Maka di sini kita melihat tempat yang begitu gelap, artinya adalah tempat yang tidak ada satu dasar di mana kita dapat menjalani semuanya itu. Kita tidak melihat ada pengharapan di situ. Kita tidak melihat adanya satu pengetahuan yang sejati di situ. Kita tidak bisa melihat akan satu hal, tujuan kemana saya akan pergi. Maka di situ kegelapan mewakili sebuah hal. Kita jika tidak mendengar Yesus Kristus, tidak kembali kepada Dia, maka kita akan hidup di dalam kegelapan yang paling gelap, di mana saudara tidak mungkin dapat mengetahui direction mana yang dapat membuat saya untuk dapat hidup dengan berpengharapan. Tidak ada kata pengharapan di tempat itu, hanya ada satu kegelapan. Dan di dalam kegelapan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Maka di dalam kegelapan saya masuk dalam sebuah kebingungan untuk melihat segala sesuatunya. Kenapa? Karena tidak ada jalan, tidak ada pengharapan, tidak ada akan keberadaan dari yang menjadi penolong. Maka apa jadinya jika kita hidup di dalam kegelapan? Apa jadinya jika saudara hidup tanpa listrik ini? Jika saudara hidup tanpa listrik, saudara mungkin akan bisa eksis. Tetapi saudara, jika tidak ada terang, tidak ada cahaya, apakah saudara bisa eksis dalam dunia ini? Saudara pasti akan menangis. Saudara pasti akan kehilangan akan satu hal pengharapan. Saudara mungkin akan ketakutan. Bayangkan saudara masuk di dalam satu peti mati, di mana peti mati tidak ada lampu. Di dalam peti mati tidak ada yang namanya satu cahaya satupun. Dan baik siang maupun malam, saudara berada dalam peti itu, dan saudara tidak tahu apa yang terjadi. Saudara cuma bisa meronta-meronta di dalam satu peti itu, tapi bisa saudara meronta-meronta, tidak ada pengharapan. Yang ada cuma kegelapan, dan saudara berusaha untuk keluar dari peti mati itu. Saudara tidak bisa menghirup udara. Saudara seakan-akan hanya punya satu jawaban, yaitu jawaban saudara yaitu mati. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, jika orang yang tidak percaya pada Tuhan, mereka jatuh dalam kegelapan, mereka masuk dalam kegelapan yang paling gelap, maka tidak ada kehidupan di situ. Maka saudara, kenapa Injil harus diberitakan? Kenapa Injil harus untuk di-sharingkan kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan? Karena mereka butuh akan kehidupan. Jika tidak ada kehidupan, maka mereka tidak mungkin akan hidup lagi. Mereka pasti masuk dalam kematian yang kekal. Dan kematian yang kekal tidak akan memberikan akan satu direction untuk mereka dapat mengalami pengharapan. Maka kenapa Yesus Kristus harus menjadi berita utama di dalam pemberitaan Injil? Karena Dialah satu-satunya yang sanggup untuk memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita dapat dibawa di dalam terang yang sejati, terang yang ilahi, dan kita kembali kepada sang kalik terang ilahi itu, yaitu keadilan Allah sendiri. Lalu Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Maka di sini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh tahu apa arti kegelapan? Jika saudara tahu apa arti kegelapan, bukankah di sekitar saudara tahu bahwa mereka pun juga hidup di dalam kegelapan? Dan apakah mereka kau biarkan untuk mereka hidup di dalam kegelapan? Mungkin keluarga kita belum Kristen,
Apakah kita rela mereka jatuh di dalam kegelapan? Maka saya mengundang saudara sekalian untuk apa? Untuk memegang vocation ini, memegang panggilan hidup ini. Untuk apa? Mari kita sama-sama memberitakan Injil, dimulai dari sekeliling kita, dimulai dari keluarga kita, memberitakan Injil pada teman-teman kita, supaya mereka mendengar Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Jika tidak ada dalam Kristus engkau hidup, maka engkau akan jatuh di dalam kegelapan yang paling gelap, di mana engkau tidak punya pengharapan lagi, alias engkau akan mati kekal dan engkau tidak akan lagi hidup. Kedua, di dalam Matius pasal 8 ayat 12 dikatakan, yaitu tempat di mana ratap dan kertak gigi, place of weeping and the place with the gnashing of teeth. Yaitu banyak sekali hal. Mereka di sana cuma bisa dalam ketakutan. Mereka menggertakkan gigi karena mereka takut. Mereka menggertakkan gigi karena mereka melihat segala sesuatunya tidak pernah di-expect. Mereka gak pernah tahu kegelapan yang paling gelap itu seperti apa. Dan mereka tidak tahu di dalam tempat yang seperti itu bagaimana mereka bisa berpengharapan. Mereka meratapan itu adalah sebuah tangisan. Mereka menangis di situ, mereka sedih di situ, mereka takut di situ. Dan neraka adalah tempat di mana orang-orang akan meratapi dosa-dosa mereka. Karena mereka tidak mau mendengar Injil, mereka terlambat, mereka menyesal, dan mereka tidak pernah lagi akan dapat menerima pengharapan lagi. Maka saudara, neraka adalah tempat orang-orang yang menyesal karena mereka tidak mendengar Injil. Neraka adalah tempat-tempat di mana mereka sedih karena kenapa aku tidak meresponi Injil dengan benar. Dan neraka adalah tempat di mana mereka ketakutan. Kenapa? Karena aku sudah tidak mungkin kembali kepada jalan yang diberikan oleh Tuhan. Karena aku sudah terlambat. Karena aku sudah tidak mungkin lagi untuk aku dapatkan kembali kepada Tuhan. Jika saudara mengalami ini, apakah saudara akan sendiri? Saudara, manusia berdosa akan mencicipi ketakutan ini. Manusia berdosa mencicipi akan satu hal di mana mereka akan sedih, dan mencicipi akan satu hal di mana mereka akan menyesali. Maka saudara, kita hari ini sudah percaya pada Yesus Kristus. Bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah saudara akan membiarkan mereka menyesali kenapa mereka tidak mendengar Injil? Apakah mereka akan menjadi orang-orang yang juga meratapi kenapa aku tidak pernah mendengar dari keluargaku, mendengar dari temanku bahwa Injil itu adalah yang paling kubutuhkan di dalam hidup saya? Maka saudara, neraka adalah tempat yang seperti ini, tempat penyesalan, tempat ketakutan, dan tempat di mana setiap orang sedih karena mereka gagal meresponi dengan benar. Maka saya mengundang saudara sekalian untuk melihat signifikansi penginjilan khususnya dalam doktrin neraka, yaitu banyak orang ketakutan, butuh akan kebenaran di dalam Kristus, kepastian di dalam Kristus, jaminan kebenaran di dalam Kristus, dan jaminan yang sejati di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak lagi takut, sehingga mereka tidak lagi menyesal. Kenapa? Karena mereka tidak merespon Injil, tapi justru mereka dapat menyesali dosa di hadapan Tuhan, dan mereka dapat apa? Meresponi dengan benar di hadapan Tuhan. Maka inilah pengertian, yaitu apa yang menjadi pengertian di dalam hell, yaitu di dalam neraka. Kedua, saya masih sudah membuka di dalam Markus pasal 9. Kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 42 sampai ayat ke-48. Markus pasal 9 ayat 42 sampai 48. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka,
ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkannya ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak padam. Saudara, pada saat kita melihat ayat ini, ditekankan beberapa hal, yaitu apa? Apa itu neraka? Neraka adalah tempat adanya api yang tak terpadamkan. Sudah mungkin saudara pikir, tadi yang di dalam Matius pasal 8 bicara tentang kegelapan yang paling gelap. Arti kegelapan yang paling gelap adalah di mana saudara tidak menemukan pengharapan, di mana saudara tidak menemukan akan jalan untuk kembali, dan saudara tidak menemukan kepastian di dalam engkau untuk berpegang teguh. Maka saudara, di dalam Markus pasal 9 dikatakan bahwa kamu akan melihat api yang tak terpadamkan. Api di situ bukan cahaya terang ilahi, tapi api di situ adalah sesuatu yang membakar engkau. Tapi engkau dibakar bukan untuk sesuatu yang indah, tapi engkau dibakar sebagai sebuah hukuman. Saudara terhukum di dalam api neraka. Saudara, dan hukuman itu bukan tidak akan selesai. Hukuman itu adalah hukuman yang kekal. Dan hukuman yang kekal itu membakar engkau dengan tidak terpadamkan. Pada saat engkau masuk di dalam neraka, maka api itu akan terus membakar engkau, menyakitkan engkau, dan api itu akan membuat engkau meronta-ronta, dan api itu akan membuat engkau melihat bagaimana hidup di dalam hukuman kekal adalah hidup yang tidak memberikan pengharapan kepada diri. Bahkan dikatakan bahwa di dalam api yang terpadamkan itu, ulat saja tidak mati, tidak akan mati dengan bakaran itu. Saudara, maka pada saat kita melihat di sini betapa dosa sudah membuat orang sudah hidup bukan lagi di dalam pengharapan yang sejati, tapi mereka hidup di dalam hukuman yang berapi-api, hukuman yang merusak, dan hukuman yang membuat kita terjatuh di dalam satu ketidakadaan pengharapan kekal, di mana kita terus dibakar untuk apa? Dibakar untuk menyesali Injil Tuhan. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, bagaimana saudara dan saya hidup dengan sebenar di dalam kita menjalani hidup sebagai orang Kristen. Pada saat kita melihat, jika orang tidak merespon dengan benar, mereka akan jatuh di dalam tempat yang seperti itu. Mereka akan terus dihukum di dalam api yang tak terpadamkan itu. Mereka dihukum dengan hukuman kekal itu, dan mereka dibakar di dalam satu hal. Mereka di dalam dosa, di dalam akan kenajisan, di dalam apa yang namanya sebuah hal yang tidak dapat membuat mereka menikmati pengharapan. Jika kita tidak memberitakan Injil, relakah kita melihat orang paling dekat dengan kita meronta-ronta di dalam api kekekalan, di dalam murka Tuhan ini? Maka that's why pemberitaan Injil perlu, pemberitaan Injil harus, pemberitaan Injil adalah sebuah necessity untuk kita, untuk apa? Untuk kita kerjakan sama-sama. Ketiga, saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Lukas pasal 16. Kita membuka di dalam Lukas pasal 16. Lukas pasal 16, kita membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap harinya bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawanya oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadanya, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadanya Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, di dalam kisah ini kita melihat bahwa ada satu statement, yaitu pada saat Lazarus mati, Lazarus masuk di dalam pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu pada saat dia mati, dia masuk di dalam alam maut. Dan alam maut adalah tempat yang menyakitkan, di mana pada saat seorang kaya itu berkata, berikanlah air supaya aku dapat apa? Supaya aku dapat menikmati satu kenyamanan di dalam setiap dahagaku, karena aku kesakitan di sini, karena aku memiliki satu hal di mana aku terbakar di dalam hal ini. Sudah, pada saat kita melihat seperti ini, alam maut adalah tempat menderita, alam maut adalah tempat yang menyakitkan, adalah tempat yang sengsara, dan tempat dari mana kita tidak bisa lagi menikmati akan satu keenakan yang pernah ada di dalam hidup manusia di dalam dunia. Maka hari ini mungkin kita bisa enak hidup dalam dunia ini, tapi pada saat sudah masuk di dalam alam maut, maka tidak ada lagi yang namanya kenikmatan yang hari ini kau nikmatkan dunia. Pada saat kamu dalam dunia menikmati dosamu, maka pada saat engkau di dalam neraka, maka engkau adalah orang-orang yang sudah tidak bisa lagi menikmati. Kenapa? Karena saudara akan dihukum di dalam kesakitan, di dalam kesengsaraan, dan di dalam penderitaan. Maka saudara, orang Kristen boleh menderita di dalam dunia ini, tetapi di dalam surga mereka menikmati pangkuan Abraham. Mereka menikmati perlindungan Abraham, perlindungan Allah, dan mereka menikmati jaminan Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh Kudus di dalam rencana Allah Bapa. Maka pada saat kita melihat di sini, alam maut mungkin bisa melihat di sana, di atas ada Abraham yang memangku akan setiap orang-orang benar di situ. Dan ada jurang yang memisahkan dari mereka, sehingga pada saat memandang ke atas lalu melihat orang-orang benar di pangkuan Abraham, maka di situ kita melihat tidak ada pengharapan lagi, tidak bisa nyebrang, tidak bisa menuju kepada pangkuan Abraham, karena ada jurang di mana tidak ada seorang pun yang dapat menjalani itu. Maka saudara, eternal life itulah yang hanya ada di dalam Allah. Sedangkan di dalam hidup orang-orang yang berdosa, mereka akan jatuh di dalam eternal hell. Mereka masuk di dalam neraka kekal, dan di dalam neraka kekal mereka kesakitan, mereka menderita, dan mereka mengalami sengsara. No water in the lips. Mereka tidak ada air untuk menyegarkan lidah mereka, tidak ada. Maka bayangkan saudara, di dalam hidup ini saudara tidak minum air. Di dalam hidup ini kita tidak bisa menikmati akan air aqua, atau menikmati akan Coca-Cola, atau menikmati Sprite, atau menikmati akan Walauji dan sebagainya.
Apa jadinya hidup jika saudara tidak pernah minum? Apa jadinya hidup jika saudara tidak bisa menikmati air di bibirmu? Pernah saudara satu hari tidak minum air, lalu saudara dahaga. Pada saat saudara dahaga, saudara ingin minum, disitulah saudara sudah mencicipi akan taste of hell. Yaitu di dalam taste of hell, itu saudara tidak bisa lagi bertemu dengan air. Saudara akan kering mulutmu. Engkau tidak memiliki akan satu hal di mana engkau dapat menikmati sebuah kepuasan di dalam engkau meneguk setiap air itu. Kenapa? Karena tidak ada air hidup di dalam dirimu. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, banyak hari ini orang-orang berdosa tidak lagi mau mendengar Injil. Maka mereka tidak mau mendengar Yesus Kristus. Mereka tidak mau menerima Injil Kristus. Dan mereka mau menerima juru selamat di dalam Kristus. Maka saudara, mereka tidak mungkin dapat hidup di dalam satu kepastian. Mereka tidak mungkin hidup di dalam sebuah kemenangan. Kenapa? Karena mereka akan jatuh di dalam kesakitan. Dan mereka justru akan menderita. Mereka akan sengsara. Mereka sengsara secara total. Mereka menderita secara total. Mereka akan mengalami kesakitan secara total. Maka di sini, dan mengalami kehausan secara total, mengalami tidak ada pengharapan secara total. Maka saya harap saudara, di saat saudara haus, saudara ingin minum, coba rasakan. Jika di dalam neraka, orang-orang yang kita sayangi ada di tempat di mana kita tidak bisa menikmati air, maka masihkah engkau tidak memberitakan Injil bagi mereka? Masihkah engkau tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang akhirnya nanti akan kehilangan akan air hidup yang bisa memberikan kepastian dan menikmati hidup yang kekal? Maka hari ini saya berharap saudara, jangan main-main. Mari kita kerjakan pemberitaan Injil dengan benar. Jangan kita tunda lagi. Kita harus terbakar, bukan di dalam api neraka, tapi dalam api Roh yang suci. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa dunia ini butuh Injil. Mereka butuh Yesus Kristus. Jika tidak, mereka akan dibakar di dalam kesakitan yang kekal, di dalam api neraka, murka yang kekal, dan di dalam satu penderitaan yang kekal di dalam hidup mereka. Maukah saudara beritakan Injil, memulai sebuah proklamasi dengan kita? Mari membicarakan kenapa engkau percaya pada Tuhan di saat kita sudah berdosa. Maka mari saudara, ini bukan ditanggung oleh para hamba Tuhan, para pendeta, para misionaris, tetapi ini juga ditanggung oleh setiap orang yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu akan arti Kristus di dalam hidup kita, menjadi murid-murid Tuhan yang mau menjadi contoh. Untuk apa? Setiap kita harus mengerjakan ini, memberitakan Injil, supaya banyak jiwa dapat mencicipi kekekalan, diterima oleh Tuhan, menjadi para orang-orang kudus yang melayani Dia untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Maka saudara, lalu saya mengajak saudara membuka di dalam Yudas pasal pertama. Yudas pasal pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-13. Yudas pasal pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahkan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kau telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya.
dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan berpecah bulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan bagi semua orang. Namun demikian, orang-orang bermimpi-mimpian itu juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tapi penghulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Cilakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagikan pohon-pohon yang musim gugur dan menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saudara, di sini kita melihat Yudas. Saya tidak akan mengulang akan apa yang menjadi eksposisi yang ada di dalam Yudas. Saudara bisa lihat catatan saudara di dalam pembahasan eksposisi kitab Yudas yang pernah saya sharingkan di tempat ini. Di dalam beberapa ayat yang tadi saya sudah baca, kurang lebih di dalam 20 ayat di situ. 20 ayat ini sudah berbicara tentang berbulan-bulan kita bahas. Di dalam tiap ayat membicarakan tentang apa arti di dalam menjadi seorang yang dipalsukan oleh guru-guru sesat. Maka saya hari ini akan concern kepada pengertian neraka. Apa neraka? Konsep neraka yang ada di situ. Neraka adalah tempat orang-orang berbicara kepalsuan, di mana orang-orang yang berbicara kepalsuan, orang-orang bicara dalam ketidakbenaran, mereka akan ditempatkan di tempat seperti ini. Maka saudara merasa saudara melihat penipu-penipu, baik penipu secara fisikal maupun penipu secara rohani, mereka akan ditempatkan di tempat yang sama, yaitu neraka. Di mana tempat yang kelihatannya mereka berjubah agama, mereka kelihatannya berbicara tentang Tuhan, tapi mereka dikatakan sebagai penyusup-penyusup di dalam rumah Tuhan. Kelihatannya mereka melakukan mujizat, kelihatannya mereka melakukan kesembuhan, tapi mereka bukan kebenaran. Mereka adalah penyusup-penyusup di dalam, dan mereka adalah orang yang sudah ditentukan untuk dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah menyalahgunakan teologi of grace. Mereka menyalahkan akan anugerah Allah. Mereka menyalahgunakan semuanya itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi mereka menggunakan semuanya itu adalah untuk memperkaya diri, untuk keuntungan sendiri, dan untuk keuntungan keluarga mereka. Dan sehingga mereka bukan lagi memuliakan Tuhan. Mulutnya bicara memuliakan Tuhan, tetapi kesaksian hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Saudara, tempat kepalsuan adalah neraka. Tempat penipuan adalah neraka. Tempat orang-orang yang melakukan penyusupan adalah neraka. Kedua, neraka adalah tempat orang fasik, tempat orang yang sudah melampiaskan nafsu, dan mereka memutlakkan kenikmatan diri, dan mereka menyangkal Kristus sebagai penguasa. Mereka menyangkal Kristus sebagai juru selamat. Mereka menyangkal Kristus sebagai jaminan hidup kekal. Mereka menyangkal Kristus sebagai jawaban hidup. Maka sudah, neraka adalah tempat orang yang menolak Kristus, menolak anugerah Tuhan, tempat di mana mereka melampiaskan nafsu sebebas-bebasnya. Ketiga, yaitu neraka adalah tempat orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dalam pekerjaan Roh Kudus yang benar. Maka mereka
Pada saat mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak takut kepada Tuhan, mereka berani menantang Tuhan, itulah tempat neraka bagi mereka. Dan neraka adalah siksaan api neraka yang akan mencemarkan tubuh mereka. Tubuh mereka yang adalah ciptaan Tuhan akan dicemarkan. Tubuh yang adalah ciptaan Tuhan akan di dalam pelampiasan nafsu mereka sebebas-bebasnya. Tubuh ini sudah tidak lagi dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tubuh ini semakin dilampiaskan, dicemarkan seperti Sodom dan Gomora, yaitu mereka akan melampiaskan nafsu sebebas-bebasnya dan mereka tidak bisa lepas dari situ, dan mereka akan hancur di dalam semuanya. Saudara, pada saat kita melihat di sini, Yudas juga mengatakan bahwa di dalam neraka inilah tempat noda dari sebuah perjamuan kasih. Mereka sudah tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Mereka sudah menjadi noda. Mereka sudah menjadi cacat. Justru tempat kecacatan dosa manusia itu letaknya ada di dalam neraka. Lalu juga dikatakan bahwa mereka bagikan pohon musim gugur yang tidak menghasilkan buah, alias tempat kematian. Lalu dikatakan akar-akarnya mati semuanya. Seperti apa? Ombak laut yang ganas. Yaitu apa? Mereka kelihatannya berada, kelihatannya eksis, tapi semuanya itu hanyalah meluap-luap di dalam satu kondisi yang tidak stabil. Mereka akan kesana kemari ombak itu pergi, tetapi mereka tak punya kestabilan, karena mereka tak punya pegangan. Karena angin membawa ombak kemana, dia ikut kemana. Maka pada saat iblis mengajak untuk berdosa, mereka juga ikut berdosa. Pada saat iblis mengajak mereka untuk melampiaskan nafsu, mereka juga ikut untuk melampiaskan nafsu. Dan mereka bagian bintang-bintang yang kelam di dalam kegelapan. Kelihatannya bintang itu eksis, tapi pada saat langit yang begitu gelap menutupinya, maka bintang yang paling terang sekalipun, pada saat ada hal langit yang begitu gelap menutupinya, maka di situ bintang itu hilang. Maka di sini kita melihat inilah neraka, saudara. Engkau mau bersinar dengan prestasimu, engkau mau bersinar dengan kekayaanmu, kamu mau bersinar dengan kebaikanmu, silakan, saudara. Iblis akan menjadi langit gelap yang akan menutupi engkau, dan engkau tidak mungkin dapat menunjukkan kembali akan kesinaran atau kekilauan dari prestasi, kekayaan dan hidupmu jika engkau kembali kepada Kristus. Justru Kristus adalah terang ilahi yang mampu menembus akan setiap langit gelap, sehingga ada pengharapan baru. Cuma ada dalam Kristus. Di luar Kristus tidak mungkin engkau dapat keluar daripada langit gelap itu, langit kekelaman itu. Maka hanya Yesus Kristus satu-satunya. Jika tidak, saudara, you are living in hell. Engkau akan jatuh, you are fallen, and you are living. Engkau akan tinggal di tempat yang gelap itu. Terakhir, saudara, saya akan saudara untuk membuka di dalam Wahyu pasal ke-20 sebelum kita akan menutup akan persekutuan kita pada hari ini. Wahyu pasal ke-20 ayat 11 dan ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 15. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak temukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Maka saudara, Wahyu pasal 20 memberikan satu hal, yaitu mati yang kedua. Neraka adalah tempat di mana engkau akan mati untuk kedua kali. Dan mati yang kedua kali adalah mati kekal yang akan membuat engkau forever and ever, di mana engkau berada di dalam pembuangan. Engkau akan di-exile, forever exile. Dan di dalam forever exile, di situ engkau tidak mungkin lagi dapat bertobat. Kematian manusia pertama, yaitu pasal manusia jatuh di dalam dosa, dan akhirnya manusia, setiap kita punya kematian secara fisikal. Tetapi di dalam kita hidup kita sebagai manusia, yang kelihatannya kita secara fisikal masih hidup, tapi pas kita mati nanti ada satu kematian yang kedua, yaitu kematian di mana kita akan dilemparkan ke api neraka. Lautan api neraka, bukan api neraka saja, tapi lautan. Dan lautan itu akan membawa engkau di dalam gelombang. Iblis mau kemana, kamu ikut kemana. Iblis mau melampiaskan nafsu, kamu melampiaskan nafsu. Dan kamu akan sebebas-bebasnya melakukan dosa di situ. Tapi kamu masa melakukan dosa, kamu menangis. Berasal kamu melakukan dosa, kamu kecewa. Berasal kamu melakukan dosa, kamu sudah tidak bisa lagi keluar dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu menyesal. Karena kamu sudah tidak bisa lagi masuk di dalam kerajaan surga. Karena engkau sudah berada dalam kerajaan maut. Api kekal, kematian total. Engkau tidak bisa lagi diselamatkan oleh Tuhan. Maka neraka adalah tempat orang-orang yang tidak lagi dapat berespon, tidak lagi dapat pulang ke rumah Tuhan, tidak bisa lagi bertemu dengan Allah yang memberikan hidup mereka. Saudara, tempat lautan api ada tempat di mana kita dihukum karena dosa, dan kita melihat neraka lautan api menjadi tempat juga bagi kita yang tidak menerima Yesus Kristus. Maka saudara, pada saat tadi dikatakan, jika nama mereka tidak ada di dalam the book of life, mereka tidak ada di dalam buku kehidupan, maka mereka akan dibuang kemana? Ke lautan api. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, saya berharap nama kita ada di dalam the book of life. Kenapa saya berkata bahwa kita berharap? Karena mungkin kita menjadi orang yang beragama hari ini, kita menjadi orang yang melayani hari ini, tapi mungkin kita akan jatuh, mungkin kita akan menyangkal Tuhan. Mungkin pada saat kita hari ini mungkin beragama, tapi mungkin suatu kelak nanti saudara kecewa dengan Injil Tuhan, dan mungkin saudara akan jatuh, dan saudara akan meninggalkan Tuhan. Maka jika saudara punya pemikiran untuk meninggalkan Tuhan, ingatlah kembali apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Kenapa kita harus meninggalkan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah mengasihi kita? Orang yang berdosa seperti ini, Tuhan mau tebus melalui Kristus di atas kayu salib, dan darahnya ditercucur bagi saudara dan saya, sehingga saya dan kamu dapat diselamatkan di dalam Dia, dapat menerima api yang benar dari Tuhan, yaitu api yang menyucikan kita, bukan api yang membakar dan membuat kita rusak, membuat kita meninggalkan Tuhan. Justru kita butuh api Roh Suci. Kita bukan minta api neraka kekal. Dan biarlah api Roh Suci membersihkan aku. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Saya tahu seberapa besar saudara mengasihi Tuhan. Mungkin di tempat ini saudara kelihatannya aktif dalam pelayanan, tapi mungkin suatu kelak nanti saudara bisa jadi orang yang paling melawan Tuhan. Kenapa saudara? Karena di dalam sejarah kita menemukan banyak orang-orang yang Kristen, pada saat mereka kecewa, mereka menjadi pelawan Kristen, menjadi musuh kekristenan yang paling besar. Hitler, Stalin, Lenin, Nietzsche, Karl Marx, mereka tokoh-tokoh komunisme, tapi latar belakang mereka adalah orang Kristen.
Bahkan beberapa dari mereka pernah masuk sekolah teologi. Mereka pernah masuk seminari. Untuk apa? Belajar firman Tuhan. Tapi pas mereka membaca firman Tuhan, akhirnya mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak Kristus. Mereka menolak akan keberadaan Allah. Dan akhirnya mereka sama-sama sehati, sepikir, sejiwa untuk melawan Tuhan dan melawan Allah. Maka di sini akhirnya mungkin neraka, dan bukan mungkin, pasti mereka adalah tokoh-tokoh yang juga terkenal di neraka, karena mereka sudah menjalankan fungsi mereka sebagai orang-orang fasik, sebagai orang-orang yang sesat, dan jadi orang-orang yang tidak lagi beriman. Dan mungkin mereka menyesal di dalam neraka, tetapi sudah penyesalan itu sudah tidak mungkin dapat mereka kembali. Maka hari ini neraka seharusnya membuat kita gentar bahwa apa? Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Masih banyak orang yang harus kita beritakan Injil. Masih banyak dari mereka butuh Kristus dan butuh kita untuk memberitakan Kristus pada mereka, sehingga mereka dapat menerima Dia. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk mari kita concern, mari kita fokus, dan mari kita belajar. Sudahkah engkau punya hati untuk menerima Injil, menerima Kristus, dan memperjuangkan semuanya itu di dalam hidup kamu? Kalau kita sudah punya satu motivasi jelas, kalau kita sudah tahu Kristus adalah juru selamat dan aku beriman di dalamnya, aku tidak mau sendirian. Aku mau memberitakan Injil supaya banyak orang mengenal Tuhan. Maka maukah engkau pergi memberitakan Injil? Pergi, gak perlu jauh-jauh. Kalau memang Tuhan temankan engkau untuk dari Jakarta, pergi ke China, you must to go now. Dan pada saat Tuhan mau kita pergi, mungkin pergi ke kampus, mungkin pergi ke tempat kerja, atau mungkin pergi ke luar kota memberitakan Injil, maka saya berharap saudara dan saya punya hati yang sama untuk apa? Ayo kita sama-sama jalankan panggilan hidup ini, supaya banyak jiwa mengenal Kristus melalui kita masing-masing. Maukah engkau berbagian bersama-sama? Engkau bukan menjawab saya, tanggung jawab terhadap Tuhan atas setiap iman yang ada pada kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh dapat memberikan kekuatan bagi setiap kita masing-masing, pertobatan yang sejati, supaya kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang tidak lost, tapi kita mau rajin, kita mau tekun, dan kita mau dengan hati yang berapi-api di dalam api roh yang benar, api roh kebenaran, api roh suci, dan api roh yang hidup kekal. Kita membawa Kristus, Injil Tuhan diberitakan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan atas setiap engkau yang sudah memberitakan kebenaran pada hari ini. Biar engkau yang sudah menegur kami, bagaimana kami seringkali malas memberitakan Injil. Dan hari ini kami melihat salah satu poin, yaitu keberadaan neraka membuat kami untuk harus pergi memberitakan Injil. Jika kami memberitakan Injil, akan banyak orang akan jatuh, dan banyak orang akan hilang, dan banyak orang sudah hidup dalam kegelapan, hidup di dalam api yang tak terpadamkan, hidup di dalam tempat di mana kepalsuan dan tidak ada kebenaran di situ, dan mereka tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Kami berdoa kepada Tuhan, biar kami dapat menjalankan apa yang seharusnya menjadi tugas kami, untuk kami berbagian untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus, memberikan akan satu hal di mana jaminan keselamatan kekal adalah di dalam tangan Allah sendiri. Dan kami berdoa supaya Tuhan memakai kami satu persatu, supaya kami dapat melihat penyertaan Tuhan, dan kami dapat memberitakan Injil, membawa kebenaran Tuhan, menyentuh dan merombak dan mempertobatkan orang-orang yang tidak percaya, yang berdosa, dapat menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Tuhan, kami memohon, biarlah Engkau menyertai kami, menegur kami, dan membuat kami untuk bangkit dan tidak tertidur lagi, untuk kami pergi memberitakan kebenaran kemanapun Tuhan tempatkan kami.
Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan kami pada hari ini. Kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing. Engkau tahu yang paling dalam di dalam hidup kami. Gerakan kami untuk kami tidak mencintai diri kami sendiri, tapi kami mau mencintai Engkau, mencintai jiwa kembali, mencicipi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami bersama-sama menutup persekutuan kami pada hari ini. Amin.